Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai penghujung dari acara webinar pertama tentang situasi politik saat ini, dilanjutkan dengan Q&A. Kepada seluruh peserta webinar, kami persilakan untuk bisa memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber melalui chatting yang telah disediakan panitia. Terima kasih. Teman-teman sekalian, kami ingin memberi kesempatan dalam bentuk diskusi terbuka. Bukan question and answer, tetapi adalah diskusi terbuka. Apabila Anda ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Tetapi kalau Anda ingin menyampaikan pendapat Anda terutama tentang 3 orang yang tadi berbicara di depan, kami persilahkan. Satu hal yang ingin saya sampaikan, Anda silahkan karena banyaknya peminat, maka diskusi akan dilakukan melalui chatting. Jadi silahkan melakukan chatting dulu. Apabila nanti chatting itu terkendala, baru kita akan melakukan pertanyaan atau diskusi secara terbuka. Oke, saya akan kembali pertanyaan yang sebelumnya untuk Bapak Sarmono. Seberapa kuat organisasi environmentalist internasional seperti The Mighty Earth dapat menggagalkan Undang-Undang Ciptaker melalui dukungan kepada demo-demo antara lain dengan BEM dan sebagainya? Pak Sarmono, silakan. Saya rasa demo itu harus dibedakan ya, antara yang memang seharusnya demo gitu, sama yang mengada-ada, yang secara oportunistik menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih kekuasaan. Itu 2 entitas yang beda. Misalnya begini, ketika Omnibus Law ini kemudian sangat sigap sekali didukung oleh Kadin, gitu, tentu posisi yang natural bagi serikat buruh adalah untuk membedakan diri dari Kadin gitu. Karena kalau mereka sama Kadin kan aneh. Gitu. Nah, apakah betul serikat buruh itu dikonsult sebelumnya oleh pemerintah tentang masalah penyiapan Omnibus Law ini? Ada 2 jawaban, ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak. Ternyata kemudian ada kelompok buruh yang memang menolak untuk menghadiri undangan untuk persiapan Omnibus Law, tapi ada yang ikut. Gitu ya. Tapi posisi awalnya sebagai pihak yang katakanlah tidak satu perahu dengan Kadin, itu menurut saya sih sikap yang wajar. Masa tiba-tiba buruh kompak sama pengusaha, ada apa gitu? Kan gitu. Tapi setelah kaum buruh ini ngerti bahwa unjuk rasa mereka tuh ditunggangin sama orang-orang yang tadi radikal, ya orang-orang yang ambisius dan seterusnya, mereka berhenti dan menyatakan akan menggunakan jalur lewat Mahkamah Konstitusi. Jadi posisi yang natural bagi gerakan buruh adalah memang skeptis terhadap Omnibus Law. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kok Kadinnya nih semangat benar dukung, padahal saya tahu persis dari dunia usaha pun banyak yang punya reservasi terhadap Omnibus Law ini. Dan radikalisme di Indonesia, apakah radikalisme yang benar-benar dari hati gitu ya, atau radikalisme yang ditumbuhkan oleh logistik? Saya cenderung yang memang dari hati itu ada, tapi bagian terbesar dari kaum radikalis yang turun ke jalan itu adalah radikal karena ada dukungan logistik. Kenapa ada dukungan logistik? Dari orang-orang yang tidak puas dengan tindakan-tindakan pemerintah Jokowi yang menghancurkan berbagai ekonomi rantai ya, yang misalnya sudah menghantui Pertamina sejak beberapa tahun ini, Petra misalnya, ya toh? Dan kelompok-kelompok lain yang merasa dirugikan tentunya akan membiayai gerakan-gerakan yang anti pemerintah. Menurut saya sih, secara kultural, radikalisme agama itu tidaklah besar di Indonesia. Cuman jadi besar karena ada amplifiernya.
ada logistik pendukungnya begitu. Dan kemudian tentunya ada baiknya juga orang-orang radikal ini muncul karena mengingatkan kita semua bahwa kita harus melakukan upaya yang lebih keras lagi untuk mengemukakan keindonesiaan kita secara lebih lengkap begitu. Mighty Earth ini apa? Itu adalah suatu organisasi lobby ya, yang sebetulnya tidak mempunyai akar, tetapi juga ada pendananya, yang kemudian menyebabkan Mighty Earth itu kemudian menggunakan pendanaan yang mereka dapat ini untuk memberikan kesan seolah-olah pemerintah Indonesia itu sedang menghadapi tekanan yang berat dari dunia internasional, padahal enggak. Dan saya juga dapat informasi bahwa berbagai pihak yang tadinya mendukung Mighty Earth secara finansial itu mulai berpikir untuk menarik kembali dukungannya karena apa yang dikemukakan oleh mereka itu sama sekali tidak representatif gitu. Dan oleh karena itu menghadapi berbagai fenomena global ini, saya pernah menyarankan supaya kita ini bersikap smart, gitu ya, cerdas, gitu. Ada orang yang bilang bahwa Indonesia itu sebagai pelanduk akan diinjak-injak ya oleh sekawanan gajah yang sedang berkelahi. Ya salah sendiri bilang kalau kita melihat diri kita sebagai pelanduk. Kenapa kita tidak melihat diri kita sebagai lebah, gitu ya? Jadi kalau ada gajah berantem, ya kita ganggu aja kupingnya, matanya, segala macam. Nah, terus kita terbang ke sarang lebah kita di atas. Nah, nanti gajah-gajah itu lama-lama minta ke kita solusi gitu. Hei sang lebah gitu. Apa yang harus kami lakukan untuk kalian supaya kalian berhenti ganggu kami, kan gitu. Jadi smart foreign policy ini yang saya kira harus kita kedepankan, dan itu sudah dimulai tanda-tandanya ya oleh pemerintahan Jokowi ini dengan cara memberikan sinyal-sinyal bahwa kita tuh sedang melakukan politik perimbangan ya antara misalnya Cina dengan Amerika begitu ya. Dan juga yang patut digarisbawahi ini adalah bahwa setelah terpilih menjadi Perdana Menteri, itu Pak Suga itu memilih 2 destinasi untuk dikunjungi, yaitu Vietnam dan Indonesia. Kenapa? Kenapa nggak Thailand? Saya kira itu ada hitungannya di situ. Dan kemudian juga soal Yugoslavia pecah. Yugoslavia itu pecah karena apa? Karena memang sejarahnya menyatakan secara natural mereka akan pecah. Dan Yugoslavia itu hanya disatukan oleh seorang pemimpin besar yang namanya Josip Broz Tito, yang dihormati oleh semuanya. Begitu Tito meninggal, maka penyakit-penyakit lama mereka itu muncul. Yugoslavia itu pecah menjadi 7 negara, karena masing-masing negara itu mempunyai sumber daya alam dan populasi serta posisi geografis yang membuat mereka tuh secara alamiah bisa berdiri sendiri kalau mau. Tapi dulu nggak bisa berdiri sendiri karena ada Tito. Begitu Tito hancur, meninggal, ya udah. Kita nih lain. Kita ini terlalu majemuk untuk bisa pecah. Sehingga kita ini kelihatannya ditakdirkan untuk selalu bersatu sebagai bangsa. Yang saya maksud sebagai failed state, Indonesia as a failed state adalah Indonesia yang entitasnya satu, tapi tidak punya energi positif untuk maju ke depan, karena ada kelemahan-kelemahan struktural di dalam yang tidak diatasi. Dan Pak Jokowi itu melihat ini, dan kemudian kelihatannya mengambil risiko, marilah kita bikin tindakan besar, supaya nanti ke depannya arsitektur hukum kita lebih bagus, lebih rasional, dan dengan demikian birokrasinya pun bisa lebih tertata baik. Nah, kalau itu tidak terjadi, kita ini akan jadi negara yang pelongo-pelongo, ya, nggak bisa apa-apa, pecah nggak bisa, bersatu nggak mau.
Kira-kira begitulah failed state menurut versi Indonesia ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sarwono, juga Kang Dadan dan Mas Heri.